Semoga Kiai Haji Tubagus Fathul Azim mau melanjutkan ayahandanya menjadi pemimpin di Kesultanan Banten. Amin, 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 amin. Amin yang sama saya sampaikan. Dari akun Pasarian. Ini begini Kang ya. Saya sih sepakat. Dan saya kira, karena kebetulan saya juga sering bolak-balik ke Banten, beberapa kelompok ini memang sangat menghendaki dan sangat menginginkan kalau Abah Fathul Azim maju sebagai seorang sultan. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Kebetulan beliau salah seorang yang istilahnya saklek ya sama pepakem, bahwa yang harusnya jadi Sultan Banten itu yang begini-begini nasabnya gitu loh. Yang ingin saya sampaikan untuk warga Banten, sejarah yang tidak bisa dipungkiri adalah ketika Rasulullah SAW, Nabi kita semua wafat, itu yang melanjutkan itu bukan menantunya, bukan adik sepupunya, tapi Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Artinya apa? Kadang kita ini tidak boleh terjebak juga, tidak terlalu saklek juga kepada sebuah budaya atau tradisi, tapi mempertimbangkan kemaslahatan yang umum, kemaslahatan yang mayoritas. Nah, hari ini banyak polemik di Banten, itu salah satu solusi. Solusinya adalah Abah Fathul Azim. Karena Abah Fathul Azim di kelompok ini diterima, di kelompok ini disegani, di kelompok ini diterima. Itu. Justru kalau dari kelompok ini, kelompok lain menolak. Nah, kalau Abah Fathul Azim ini saya kira semua kelompok keluarga besar kayaknya nerima ini. Mengapa demikian? Abah Fathul Azim itu punya ketegasan, punya ilmu yang mumpuni untuk menjadi seorang sultan, dan punya kepedulian. Nah, inilah yang gak kalah penting, punya kepedulian terhadap rakyat, punya kepedulian terhadap wilayah gitu. Sebenarnya ya, kita sih butuh sosok pemimpin seperti Abah Fathul Azim memang. Karena kan tidak mungkin Sultan Banten misalnya disuruh ngimamin sholat, nggak bisa, kan lucu. Dimana Banten lumayan terkenal ulama, daerah para ulama, kemudian misalnya punya sultan yang nggak bisa baca Fatihah, kan lucu aja. Jadi ingat kemarin ya, ada menteri agama yang nggak bisa baca kitab. Ya kita doakanlah rakyat Banten ya. Soal ini saya pernah langsung ngomong ke beliau. Saya pernah ngomong langsung, Mbah, saya mah pengennya Abah yang jadi sultan gitu. Tapi kata beliau, ya nggak bisa saya mah gitu. Mungkin karena tadi itulah, atau pepakem atau apa ya. Tapi saya tahu sosok beliau lah yang pantas memimpin Banten. Sosok beliau inilah yang pantas untuk menyatukan keluarga besar. Hari ini ya terlanjur saya ngomong lah. Saya buka aja. Hari ini kan terjadi ya kelompok berkelompok antara Duriyah, antara para Tubagus. Nah, beliau ini, Abah Fathul Azim ini sosok yang diterima semua kalangan lah ya. Ya ada 1-2 Tubagus nolak ya wajar lah. Tapi mayoritas insya Allah mendukung Abah Fathul Azim. Saya sih berharap lah ya, Abah Fathul Azim ini menyadari gitu bahwa beliau itu bukan hanya ulama gitu loh. Beliau itu pemimpin sebenarnya. Adanya kita misalnya mendukung gerakan ini, itu yang kita lirik justru beliau. Ya doain lah Abah Fathul Azim lah. Sehat selalu Abah Fathul Azim. Dan terima kasih komentarnya Kang Pasarian 71. Doakan rakyat Banten ya, agar Banten punya sultan yang pantas.